Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Mudafa. Saya dari Fakultas Agama Islam dan NPM 2241-1906. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pendidikan Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Iqbal Hasibuan. Indonesia adalah negeri yang besar yang merdeka berkat perjuangan para tokohnya. Mari kita mengenal tiga sosok yang tidak hanya mencetak sejarah tetapi juga menginspirasi bangsa ini. Yang pertama adalah Haji Omar Said atau yang dikenal dengan Hos Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, guru bangsa yang menyulut semangat kemerdekaan. Lahir di Ponorogo, Jawa Timur pada 16 Agustus 1882. Haji Omar Said Hos Cokro Aminoto adalah sosok luar biasa yang dikenal sebagai guru bangsa. Anak dari Raden Mas Cokro Miseno dan Raden Ayu Retnadi Pawirodiharjo. Ini tumbuh di tengah lingkungan priyayi Jawa. Pendidikan dasarnya dimulai di Sekolah Dasar Pribumi Inland School, lalu berlanjut ke Osviah, sebuah sekolah khusus pegawai negeri untuk kaum pribumi. Namun hati Cokro Aminoto tak puas hanya menjadi pegawai pemerintah kolonial. Ia merasa terpanggil untuk memerdekakan bangsanya dari belenggu penjajahan. Sebagai pendiri dan pemimpin Syarikat Islam atau SI, Cokro Aminoto mengubah organisasi ini menjadi kekuatan politik besar yang memperjuangkan hak-hak rakyat kecil. Dengan semangat juangnya, ia tidak hanya menyuarakan perlawanan terhadap kolonialisme, tetapi juga menanamkan gagasan kebebasan, persamaan, dan keadilan sosial. Melalui pidato-pidato yang penuh semangat dan artikel-artikelnya, Cokro Aminoto menggugah hati masyarakat untuk bangkit melawan penindasan. Salah satu karyanya yang terkenal ialah Islam dan Sosialisme, menjelaskan bagaimana nilai-nilai Islam dapat menjadi dasar keadilan sosial. Di rumahnya yang sederhana di Surabaya, Cokro Aminoto membina pemuda-pemuda yang kelak menjadi tokoh besar dalam sejarah Indonesia seperti Soekarno, Samian, Musso, dan Kartosuwirjo. Ia mengajarkan mereka untuk berpikir kritis, memahami politik, dan memperjuangkan kemerdekaan. Rumahnya menjadi tempat lahirnya gagasan-gagasan besar yang kelak mengubah Indonesia. Hos Cokro Aminoto wafat pada 17 Desember 1934 di Yogyakarta dalam usia 52 tahun. Namun semangat perjuangannya terus hidup melalui dedikasinya terhadap pendidikan, kebangsaan, dan persatuan. Ia dikenang sebagai pahlawan yang membangkitkan kesadaran rakyat Indonesia. Cokro Aminoto bukan hanya seorang pemimpin tetapi juga seorang inspirator. Ia membuktikan bahwa pena dan kata-kata bisa menjadi senjata paling tajam dalam melawan penindasan. Warisannya adalah Indonesia merdeka, sebuah impian yang ia perjuangkan sepanjang hidupnya. Kedua adalah Abdurrahman Saleh. Abdurrahman Saleh, bapak penyiar dan pelopor Angkatan Udara Indonesia. Beliau lahir di Jakarta pada 1 Juli 1909. Abdurrahman Saleh akrab disapa Karbol, merupakan sosok yang dikenal atas kontribusinya dalam berbagai bidang, kedokteran, penyiaran, dan militer. Putra dari Abdul Salam dan Khadijah ini menunjukkan kecerdasannya sejak dini. Pendidikan dasarnya ia tempuh di Eropa Lehrer's School (ILS), dilanjutkan ke Hoger Burger School (HBS), dan akhirnya menjadi dokter setelah menamatkan pendidikan di Johannes Gunding House School, Batavia. Namun kiprahnya melampaui dunia kedokteran. Dengan semangat kebangsaan, ia menjadi pionir dalam perjuangan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Abdurrahman Saleh bersama rekan-rekannya mendirikan Radio Republik Indonesia RRI pada 11 September 1945. Melalui siaran RRI, ia menyebarkan informasi penting untuk memperkuat semangat perjuangan rakyat. Dedikasinya membuatnya dijuluki sebagai Bapak Penyiar Indonesia. Sebagai dokter, ia fokus pada fisiologi, sebuah bidang yang kurang populer pada masanya. Ia juga menjadi dosen di Sekolah Tinggi Kedokteran Jakarta, mendidik calon dokter untuk Indonesia merdeka. Melalui karya dan pengajarannya, Abdurrahman Saleh memberikan kontribusi besar pada perkembangan ilmu kedokteran di Indonesia. Tidak hanya di bidang kedokteran dan penyiaran, Abdurrahman Saleh juga menjadi tokoh penting dalam membangun Angkatan Udara Republik Indonesia. Ia berperan pada melatih para penerbang dan pengembangan armada udara yang menjadi salah satu kekuatan pertahanan Indonesia.
Pada 29 Juli 1947, Abdurrahman Saleh gugur dalam peristiwa tragis insiden Dakota. Pesawat Dakota VT CLA yang membawa bantuan medis dari Singapura ditembak jatuh oleh Belanda di wilayah Yogyakarta. Kepergiannya menjadi duka mendalam bagi bangsa Indonesia, tetapi juga menegaskan pengorbanan besar yang ia berikan untuk tanah air. Abdurrahman Saleh diakui sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tahun 1974. Kontribusinya meliputi mendirikan RRI yang menjadi tonggak penyiaran nasional, pengembangan ilmu fisiologi sebagai dasar pendidikan kedokteran di Indonesia, membentuk dasar Angkatan Udara Indonesia. Abdurrahman Saleh adalah simbol perjuangan multidimensi, memperlihatkan bahwa semangat kemerdekaan dapat diwujudkan melalui banyak jalan. Warisannya terus hidup tidak hanya dalam siaran radio atau dunia medis, tapi juga dalam langit kebebasan Indonesia yang ia perjuangkan. Yang ketiga adalah Tan Malaka. Tan Malaka, sang visioner di balik kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka dengan nama lengkap Ibrahim, gelar Datuk Sultan Malaka, lahir pada 2 Juni 1897 di Nagari Pandam Gadang, Suliki, Sumatera Barat. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh revolusioner paling berpengaruh dalam sejarah perjuangan Indonesia. Putra pasangan Rasad Caniago dan Sinah Simabaru ini tumbuh di lingkungan Minangkabau yang kaya akan nilai-nilai adat dan pendidikan. Pendidikan Tan Malaka dimulai di sekolah rakyat di kampung halamannya, dilanjutkan ke Quick School, sekolah guru di Bukit Tinggi, dan akhirnya ke Rich School di Haarlem, Belanda. Selama di Belanda, ia mendalami sosialisme dan Marxisme yang menjadi fondasi pemikirannya dalam memperjuangkan keadilan sosial dan kemerdekaan Indonesia. Setelah kembali ke Indonesia pada 1921, Tan Malaka mendirikan sekolah rakyat di Semarang, mengintegrasikan pendidikan intelektual dengan kesadaran politik. Pada tahun 1925, ia menulis buku Nar de Republik Indonesia, menuju Republik Indonesia, yang secara tegas menyuruhkan kemerdekaan penuh untuk Indonesia, suatu gagasan yang saat itu dianggap terlalu radikal. Tidak hanya di Indonesia, Tan Malaka terlibat dalam perjuangan anti kolonial di tingkat internasional melalui gerakan komunis di dunia. Ia memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa yang tertindas di bawah kolonialisme. Karya-karyanya seperti Madilog, Materialisme, Dialektika, Logika, dan Dari Penjara ke Penjara, penggambaran pemikirannya yang jauh melampaui zamannya. Pada 1948, Tan Malaka mendirikan Partai Murba, Musyawarah Rakyat Banyak, sebuah wadah politik yang berfokus pada perjuangan rakyat kecil dan keadilan sosial. Meski sering diasingkan dan menghadapi berbagai tekanan politik, ia tetap konsisten dengan prinsip-prinsip perjuangannya. Pada 21 Februari 1949, Tan Malaka gugur di Selo Panggung, Kediri, dalam sebuah eksekusi tanpa pengadilan oleh tentara divisi Brawijaya. Kematiannya menyisakan duka sekaligus tanda tanya besar dalam sejarah perjuangan bangsa. Tan Malaka diakui sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tahun 1963. Beberapa warisannya mencakup ialah visi kemerdekaan penuh. Ia adalah tokoh pertama yang menggagas kemerdekaan Indonesia secara total. Pemikiran revolusioner, buku seperti Madilog menjadi pedoman bagi banyak pemuda Indonesia. Pelopor pendidikan sekolah rakyat menjadi simbol integrasi antara pendidikan dan kesadaran sosial. Tan Malaka adalah simbol keberanian intelektual dan keteguhan hati. Meski kehidupannya berakhir tragis, ide dan perjuangannya tetap hidup dalam jiwa bangsa Indonesia. Tan Malaka adalah sosok yang membuktikan bahwa kemerdekaan sejati hanya dapat dicapai dengan keberanian berpikir dan bertindak melampaui batas-batas zaman.